Selamat hari Minggu adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hatinya, buku nyanyiannya, Alkitabnya, dan persembahannya. Kita bernyanyi nomor 24, segala puji syukur. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu, Amin. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan dari Tita pertama sampai Tita ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang
yang melanggar titah atau firman-Nya, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi nomor 34, Ode Baka Macai, ayat 1 dan 3. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ayat bulanan di bulan November yang tertulis 2 Timotius 2 ayat 19. Adik-adik buka Alkitabnya ya adik-adik ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Kita sama-sama membacanya. Ayat bulanan di bulan November 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik berdiri, ikutin gerakan kakak-kakak. Semangat adik-adik, kakaknya juga semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun tergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih menyertai kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun melalui online. Berkati kami yang berbicara maupun yang mendengar, supaya setiap apa yang kami dengar dan ucapkan boleh menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kakak akan baca untuk adik-adik ya. Yang di rumah boleh buka Alkitabnya lalu ikuti pelan-pelan ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sampai sedemikian jauh firman yang kita baca adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Ada satu lagu ya seperti ini misalnya. Siapa tahu apa rasa garam, asin, 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 itu rasanya. Jadi rasanya garam itu asin, bukan manis atau asam ya. Jadi kalau kita membuat suatu masakan ataupun membuat misalnya ngegoreng tempe yang pakai terigu, terus atau memasak sayur nggak dikasih garam, pasti rasanya akan hambar. Mungkin adik-adik akan nggak suka karena tidak diberi garam. Jadi garam ini memberikan penyedap, sehingga yang tadinya nggak ada rasanya, nggak enak rasanya, menjadi enak dan ada rasanya. Nah sama juga seperti ini gambar ini adik-adik ya, lilin.
Lilin ini juga kalau kita ada dalam satu ruangan misalnya gelap, terus kita tidak bisa melihat apapun di ruangan itu. Kita seperti ketakutan atau kita tidak bisa melihat sesuatu. Tetapi dengan adanya lilin kita bisa melihat. Kita bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Misalnya kita mau ke kamar mandi, atau kita mau mengambil minum, atau kita mau melakukan aktivitas apapun. Itu lilin yang bisa menerangi. Jadi ada cerita begini adik-adik. Ada satu keluarga, jadi bapaknya ini punya 3 anak. Nah, anak yang pertama dikasih uang sama bapaknya dengan masing-masing diberikan uang yang sama besarnya. Lalu anak yang pertama diberikan uang, anak yang kedua juga, dan yang ketiga. Perintah dari ayahnya adalah sama. Dengan uang yang sama, mereka disuruh melakukan hal yang sama, yaitu apa adik-adik? Jadi disuruh membuat ruangan di dalam rumah itu yang gelap menjadi terang. Itu adalah perintah dari ayahnya. Anak yang pertama lalu dia membelikan apa adik-adik? Dia membelikan cat sehingga rumahnya itu dicat menjadi seperti keemasan supaya rumahnya terang menurut anak yang pertama. Lalu anak yang kedua dia membeli karpet keemasan. Jadi lantainya itu dibikin seperti emas, warnanya supaya berkilau. Itulah yang dilakukan anak yang kedua. Tetapi anak yang pertama yang kedua ini apakah membuat ruangan itu menjadi terang nggak adik-adik? Yang dilakukan anak ketiga adalah membeli lilin, lalu dia menyalakan lilin tersebut dan menaruhnya di tengah-tengah ruangan. Ruangan yang tadinya gelap menjadi terang, dan itulah yang dilakukan anak ketiga. Dibanding dengan anak yang pertama, yang kedua menghabiskan banyak uang namun tidak bisa memberikan ruangan tersebut menjadi terang benderang. Tetapi yang dilakukan anak yang ketiga, dia adalah melakukan hal yang benar, hanya dengan membeli lilin, dan ruangan itu pun menjadi terang benderang. Nah adik-adik ya, jadi dari ketiga anak itu, anak yang ketiga lah yang melakukan hal yang benar. Nah sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Disuruh kita menjadi terang dan garam. Artinya kita menjadi terang itu artinya dalam perilaku kita sehari-hari kita bisa menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan loh. Misalnya kalau adik-adik disuruh mamanya pergi ke warung, atau disuruh membantu di rumah mencuci piring atau menyapu di rumah, adik-adik disuruh sama mamanya tapi adik-adik marah-marah karena adik-adik lebih memilih untuk main handphone atau nonton TV atau main game dan nggak mau bantu mamanya. Itu sudah menjadi anak terang atau belum adik-adik? Ayo, sudah menjadi anak terang atau belum? Betul ya, itu belum menjadi anak terang. Kenapa? Karena adik-adik tidak menuruti perintah orang tua. Yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan adalah mengikuti perintah orang tua. Orang tua pasti akan memerintahkan hal yang benar, karena nggak mungkin orang tua memerintahkan hal yang salah. Siapa coba di sini ada orang tuanya nyuruh yang nggak benar? Ayo adik-adik, nak sini kamu curi dulu sana ke Indomaret. Nggak mungkin kan? Coba nak ke sana pukul dulu si Anu. Nggak mungkin kan? Pasti orang tuanya menginginkan hal yang terbaik dan pasti menyuruh hal-hal yang baik pula yang dilakukan supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak terang. Artinya dia bisa berguna untuk orang lain di dalam perilakunya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi dia bisa menunjukkan kepada orang lain kalau dia itu anak-anak Tuhan yang baik. Sama juga dengan garam. Garam juga seperti itu. Seperti yang tadi ilustrasi bahwa sayuran tanpa dikasih garam pasti akan hambar. Jadi di dalam sikap kita menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita tidak memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, kita seperti anak-anak Tuhan yang sepertinya kok kita nggak bermanfaat buat orang lain. Sepertinya kok kita nggak ada gunanya buat orang lain. Sama seperti garam, supaya kita berguna buat orang lain.
Misalnya kita menolong orang-orang yang mungkin berkekurangan, berkebutuhan khusus, orang-orang yang memang perlu pertolongan yang harus kita tolong. Itu kita bisa menjadi garam. Sikap kita, hidup kita bisa berguna. Jadi adik-adik, menolong itu tidak harus kita memberikan dalam bentuk uang, tetapi menolong itu juga kita bisa memberikan waktu kita bisa mendengarkan curahan hati mereka, ataupun kita ada pada saat mereka bersedih, seperti itu. Jadi Tuhan mau kita menjadi contoh buat di sekitar kita, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus lakukan, selalu menjadi teladan. Dan ini yang Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya tadi kita belajar mengenai terang dan garam, yuk coba kita lakukan dalam seminggu ke depan ini. Apa aja sih yang kita lakukan, hal-hal yang baik, minimal untuk keluarga kita. Kita kasih tugas buat adik-adik, di dalam seminggu ini adik-adik tuliskan hal-hal yang kalian lakukan yang positif, yang menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan yang baik, menjadi terang dan garam seperti firman yang baru tadi kita dengar ya adik-adik. Jadi adik-adik tulis di situ mulai dari hari Senin sampai hari Minggu apa aja yang dilakukan. Mau hal-hal yang baik ataupun mau hal-hal yang kurang baik, kalian tulis di situ. Nanti kita akan lihat dalam seminggu ke depan, kita bandingkan mana sih hal-hal yang banyak dilakukan, apa banyak hal baiknya atau hal yang kurang baik. Nanti kakak guru sekolah minggu akan melihat siapa yang paling banyak melakukan hal yang baik. Tapi jangan bohong ya, tulis yang benar-benar kalian lakukan dan jangan berbohong, karena berbohong itu juga bukan hal yang baik ya adik-adik ya. Nanti kakak guru sekolah minggu akan melihatnya, dan yang paling bagus dan itu memang dilakukan, nanti kalian akan mendapat hadiah. Jadi kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan segala puji syukur buat kasih setia Tuhan yang menyertai kami, menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, ajari kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang dan menjadi garam untuk sekitar kami. Berkati kami supaya kami boleh mampu melakukan itu, sehingga kami boleh menyenangkan hati orang tua kami, terlebih kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi, adik-adik bangkit berdiri adik-adik ya, ikutin gerakan kakak-kakaknya. Yesus terang dunia. Yesus,
bernyanyi. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak.
kita tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Ia akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya, laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin.